Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Wahyudi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir serta para audiens yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Diaul Haki dari kelas F Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Juraisi Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah tafsir yaitu tentang presentasi saya yang berjudul konsep tafsir. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian tafsir, terjemah, takwil, mufasir, syarat mufasir, dan tokoh-tokoh penyusun kitab tafsir. Baik, langsung saja. Di sini dari materi konsep tafsir, poin yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian tafsir. Adakah yang sudah tahu apa itu tafsir? Mungkin dari kita sudah banyak yang tahu ya, oh tafsir itu begini, cuman mungkin pengertiannya, kita belum tahu pengertiannya tapi sudah tahu, oh ini tafsirnya begini. Contoh ayat Al-Baqarah ayat 2, tafsirnya begini, cuman kita tidak tahu arti dari tafsir itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tafsir itu secara bahasa bisa menjelaskan atau menerangkan. Itu tadi secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu yang berupaya untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi contoh sebuah Al-Quran itu ada terjemahannya, lalu di bawahnya ada tafsirnya, di bawah halaman sendiri hanya ada tafsir ayat 200 contohnya. Nah, itu merupakan makna-makna yang ada di dalam kandungan ayat tersebut. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu agar kita sebagai umat Islam itu bisa memahami, bisa tahu apa sih pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yaitu Al-Qur'an Karim tersebut. Nah, tentunya supaya kita juga bisa mengamalkannya. Jadi, tafsir sekali lagi adalah ilmu yang berupaya untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya jelas supaya kita sebagai umat muslim tentunya tahu dan bisa memahami apa sih pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dan kita sebagai umat muslim bisa mengamalkannya. Itu tadi tentang tafsir. Beralih ke tema yang kedua yaitu tentang ini, takwil. Maaf, ini ya. Takwil itu apa? Apakah tafsir dengan takwil itu sama? Tentunya berbeda ya, teman-teman. Jika tafsir tadi adalah menjelaskan makna, kalau takwil yaitu mengalihkan. Secara bahasa takwil itu mengalihkan. Maksudnya mengalihkan suatu lafaz dari makna lahiriah ke makna yang lebih dalam lagi atau yang lebih tersembunyi. Jadi tafsir itu menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, takwil itu dijelaskan lagi lebih dalam dan lebih ke makna-makna yang tersembunyi tentunya. Nah, namun tetap sesuai konteks dan didukung dengan dalil yang kuat. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa mentakwilkan sebuah tafsir. Jadi tentunya harus memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, jadi takwil itu tadi adalah mengalihkan suatu lafaz atau kalimat di dalam Al-Qur'an dari makna lahiriah ke makna yang lebih dalam atau lebih tersembunyi. Itu tadi takwil, tafsir dan takwil ya. Kita beralih ke tema yang ketiga yaitu pengertian terjemah. Mungkin kita dari umat muslim tidak asing yang namanya terjemah ya. Mungkin kita di Al-Quran itu ada bahasa Arab dan di bawahnya biasanya ada terjemah. Nah, pengertiannya yaitu terjemah itu mengalihkan dari satu lafaz dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi mengalihkan suatu lafaz yang ada di dalam Al-Quran tersebut dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Contoh kita orang Indonesia, berarti kita mengalihkan dari lafaz Al-Quran yang berupa bahasa Arab, kita alihkan ke bahasa Indonesia supaya kita bisa memahami. Nah, kalau kita orang Inggris berarti kita mengubah dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Kalau kita orang Spanyol ya berarti kita mengubah dari bahasa Arab ke bahasa Spanyol. Itu tadi terjemah. Jadi terjemah itu hanya sebatas mengalihkan atau mentransfer dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tidak menjelaskan.
atau menjelaskan yang lebih dalam seperti takwil. Itu kalau menjelaskan itu adalah haknya tafsir, menjelaskan lebih dalam itu haknya takwil, bukan haknya terjemah. Jadi terjemah hanya sebatas mengubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Contohnya Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalau kita tinggal di Indonesia. Nah, itu tadi mengenai pengertian tafsir, takwil, dan terjemah ya. Nah, baik. Di sini saya akan mencontohkan dari terjemah, tafsir, dan takwil agar apa? Agar kita lebih mudah memahami bagaimana sih terjemah yang benar, tafsir, dan takwil. Cuman di sini saya hanya mencontohkan dengan kalimat biasa, bukan lafadz Al-Quran. Karena kalau mentafsirkan Al-Quran itu saya harus menguasai syarat-syarat tertentu. Nanti ada pembahasan sendiri ya, syarat-syarat orang yang boleh melakukan tafsir. Itu ada sendiri. Di sini saya akan membuat contohnya kalimat seperti ini. Ahmad hari ini sering tersenyum. Nah, contoh kalimat itu adalah kalimat yang sudah diterjemahkan ya. Jadi, contoh bahasa Arab sudah diterjemahkan, terjemahannya Ahmad hari ini sering tersenyum. Nah, penafsirannya bagaimana? Contoh, penafsiran dari kata tersenyum itu sendiri memiliki makna, misalkan Ahmad sering tersenyum karena dia hari ini mendapat kabar gembira. Itu contoh dari tafsir ya. Contoh lagi, Ahmad itu tersenyum dikarenakan dia mungkin orangnya adalah orang yang ramah. Itu bisa jadi. Itu tafsir ya, menjelaskan makna-makna yang ada di dalam terjemahan tersebut. Itu tafsir. Nah, kalau takwil mengalihkan suatu lafaz dari makna lahiriah ke makna yang lebih dalam. Jadi tafsir ini lebih dalam. Nah, kalau kita mengacu pada terjemahan yang saya sebutkan tadi, Ahmad hari ini sering tersenyum. Berarti mungkin ditakwilkan bisa jadi Ahmad itu tersenyum bukan karena dia mendapat kebahagiaan. Mungkin karena contoh, dia itu sedang terkena musibah atau sedang mengalami kesedihan. Contoh, dia tidak mau orang lain atau teman-temannya itu mengetahui kalau dia sedih atau terkena musibah. Makanya dia selalu tersenyum. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, mungkin dia tersenyum karena dia sedang menyembunyikan sesuatu dari teman-temannya. Contoh, dia mungkin bisa jadi jahil kepada teman-temannya, bisa jadi menyumputkan barang teman-temannya, bisa jadi itu supaya dia tidak dicurigai oleh teman-temannya, maka dia tersenyum. Nah, itu mungkin adalah contoh dari takwil ya. Maksudnya yaitu memiliki makna lain yang tersembunyi. Itu contoh dari takwil. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kalau terjemah itu hanya sebatas mengganti bahasa ke bahasa yang lain, kalau tafsir itu menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran, sedangkan takwil menjelaskan ke yang lebih dalam atau yang lebih tersembunyi dari makna-makna itu. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke bawah. Nah, tadi sudah jelaskan pengertian tafsir ya. Sekarang mufasir. Apa sih mufasir itu? Jadi orang yang berhak melakukan tafsir, orang yang menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, orang-orang yang hidupnya itu ditugaskan untuk meneliti, untuk mengkaji, mencari, bahkan menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya mufasir. Jadi mufasir itu adalah orang yang ditugaskan untuk mentafsirkan Al-Quran. Tentunya itu para ulama yang memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa. Masya Allah tentunya. Nah, tugas mereka itu sangat mulia. Betul, tugas mereka seorang mufasir itu sangatlah mulia. Cuman di sisi lain, itu mereka mempunyai tanggung jawab yang berat. Kenapa kok tanggung jawab yang berat? Karena mereka itu menjadi jembatan bagi jembatan antara pemahaman manusia dan pesan-pesan yang Allah sampaikan ke dalam firman-Nya. Jadi tentunya tugas dan tanggung jawab mereka itu sangat berat, menanggung pemahaman kita sebagai manusia yang awam ini ya. Nah, lalu tidak semua orang itu bisa menjadi mufasir atau orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Tentu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Di sini saya ada menuliskan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir. Yang pertama, yang paling jelas, yaitu seorang mufasir harus menguasai bahasa Arab. Tentunya kita bisa lihat di pesantren-pesantren ya. Di daerah saya juga ada pesantren modern, salaf. Nah, itu tentunya pasti ada pelajaran bahasa Arab. Kalau di pesantren ada yang namanya nahwu, sorof, balaghah, itu termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Jadi seorang mufasir harus menguasai ilmu bahasa Arab. Tanpa menguasai bahasa Arab, tidak mungkin seorang
manusia itu bisa mentafsirkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan banyak ayatnya ya. Kita harus seorang mufasir itu harus menguasai ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya, surat Al-Fatihah itu turunnya di mana, surat Al-Baqarah turunnya di mana, Al-Imran surat turunnya di mana, dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah, lalu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat tersebut itu bagaimana, peristiwa apa yang terjadi, itu mereka harus paham dan bahkan harusnya hafal. Seorang mufasir itu harus menguasai itu. Yang pertama tadi bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Yang ketiga, selain dua ini, harus paham hadis Nabi. Nah, kita sebagai muslim tentunya sudah tahu ya bahwa hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi contoh di Al-Quran itu, semisal ada ayat-ayat yang tentunya kurang jelas atau masih belum diperjelas oleh Al-Quran, nah para mufasir tentunya langsung mencari dari sumber-sumber hadis Nabi. Nah, itulah kenapa kok hadis itu disebutkan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi itu tadi ya, yang pertama menguasai bahasa Arab, ilmu Al-Quran, yang ketiga yaitu paham tentang hadis Nabi. Lalu yang keempat yaitu harus menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih itu apa sih? Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-asal hukum-hukum tertentu. Contohnya, sholat hukumnya apa dalam Al-Quran, mungkin kalau belum dijelaskan, kita mengacu pada hadis Nabi dan mengacu juga pada ilmu usul fikih. Kenapa kok bisa hal ini dihukumi haram, hal ini dihukumi sunnah, hal ini mubah, dan lain sebagainya? Itu adalah ilmu tentang usul fikih. Ada 4 ya, menguasai bahasa Arab, ilmu Al-Quran, hadis Nabi, dan usul fikih. Lalu yang kelima, seorang mufasir harus memiliki akidah akhlak yang baik tentunya. Akidah akhlak yang baik tentunya didasari dengan iman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu tadi memiliki akidah yang baik tentunya disertai juga dengan akhlak yang mulia. Seperti mufasir itu harus orangnya jujur, adil, bertanggung jawab, amanah, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang keenam, seorang mufasir harus memiliki hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas semata-mata niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Nah, itu tadi tentang pengertian mufasir dan syarat-syarat yang bisa dilakukan seseorang untuk mentafsirkan Al-Quran atau syarat mufasir ya. Lalu yang keenam yaitu temanya yaitu tokoh-tokoh penyusun kitab tafsir. Bahwa kitab tafsir ini sudah banyak ya di dunia ini yang sudah disusun oleh para ulama besar. Saya menyebutkan di sini ada 3. Yang pertama yaitu kitab Jami Al-Bayan. Kitab Jami Al-Bayan ini adalah kitab tafsir yang sudah disusun oleh Imam At-Tabari. Nah, yang kedua yaitu ada tafsir Al-Quran Al-Azim, karangan Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir ini sudah menyusun kitab tafsir Al-Quran yang bernama Al-Azim. Lalu yang ketiga mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, kitab tafsir yang ada di Indonesia, pengarangnya pun dari Indonesia, para ulama besar ya tentunya. Mungkin kalau kita sering lihat televisi, lihat kajian di HP, televisi, atau media sosial lainnya, tidak asing dengan yang namanya Tafsir Al-Misbah. Ya, ini adalah karangan dari ulama besar yang ada di Indonesia yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nah, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya mengenai konsep tafsir yang sudah saya jelaskan tadi. Tentunya kesimpulannya, memahami tafsir, mempelajari tafsir itu membuat kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim itu agar kita tahu dan kita tentunya paham apa sih pesan-pesan yang Allah sampaikan ke dalam firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu kesimpulan singkat ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.